Pada hari Kamis, 5 November 2020, Walhi Lampung melaksanakan kegiatan diskusi publik bersama para calon wali kota Bandar Lampung yang akan mengikuti pilkada serentak di Provinsi Lampung tahun 2020. Ada yang menarik saat calon nomor urut 02 menyampaikan bahwa untuk membersihkan lingkungan harus bersih dulu diri, baru lingkungan bisa bersih. Selanjutnya saya persilakan kepada calon wali kota nomor urut 2, Bapak Yusuf Kohar. Waktu 5 menit, silakan Pak. Terima kasih Maki, Lampung dan teman-teman NGO dan komisi dan calon wali kota nomor 2. Kami mempunyai visi yaitu makmur, unggul, dan keadilan. Sedangkan misi masalah lingkungan ini adalah membangun infrastruktur yang baik dan ramah lingkungan. Itu di misi ketiga. Sedangkan rencana aksi kita adalah bagaimana membangun satu kecamatan, satu ruang terbuka hijau. Karena terus terang saja Lampung ini indah, baik, ada gunung, ada laut, ada sungai, dengan pemandangan yang indah. Kalau tidak dengan ramah lingkungan, kita tidak akan bisa menikmati atau memanfaatkan daripada lingkungan hidup. Karena kalau lingkungan hidup itu salah satunya adalah masalah penghijauan, masalah cek dam, masalah saluran air, dan masalah sungai. Nah inilah yang harus kita benahi dalam hal ini. Karena terus terang saja dulu kita mengelola sampah ada soklinya. Kalau sekarang tidak ada sokli lagi. Pemda tidak pernah membangun yang namanya sistem persampahan. Makanya kita di sini jelas-jelas mengatakan kita harus bersih dulu. Jadi bersih pribadi kita dan bersih lingkungan kita. Kalau pribadi kita jangan main-main dengan proyek dan jangan main-main dengan lelang jabatan. Itu dulu. Kalau konsep ini sudah jalan, pasti merencanakan mengenai lingkungan hidup akan baik. Gak main-main lagi. Perizinan gampang, membuat AMDAL, membuat UPNKL, membuat SPPL gampang. Ngapain buat AMDALnya sampai setahun, sampai 2 tahun? UPNKL juga lama, mahal. SPPL juga yang tadinya gratis kadang-kadang diminta. Nah ini mestinya kita harus selesaikan, karena yang penting bukan dokumennya, yang penting membangun itu harus ramah lingkungan. Untuk apa artinya kita mempunyai AMDAL setebal ini, UPL setebal ini, SPPL, tapi membangunnya tidak ramah lingkungan? Kadang-kadang saya protes juga dengan dinas lingkungan hidup, membuat AMDAL setengah mati, tetapi pada pelaksanaannya tidak. Makanya saya di misi yang ketiga yaitu membangun infrastruktur, ya kan, yang baik. Jadi jalannya bagus, saluran airnya memenuhi syarat untuk menampung debit air, terus ada trotoarnya, ada penghijauannya, dan ada lampu jalannya. Itu jelas standar daripada membangun ini. Untuk apa kita membangun jalan bagus-bagus tapi saluran airnya tidak memadai? Lihat aja pemandangan di jalan Raden Intan depan Masterpiece, banjir kalau hujan. Depan yang namanya di Ponorogo yaitu Marco Polo, banjir, meluap airnya, keluar dari saluran airnya, tidak ngalir di saluran air, airnya mengalir ke jalan. Nah inilah fungsi pemerintah untuk membangun itu, benar-benar bangun. Makanya saya katakan tadi bersih. Jadi tidak main-main dengan proyek. Kalau masih main-main dengan proyek, pasti tidak akan sempurna. Itu aja saya katakan. Main-main dengan lelang jabatan pasti tidak akan sempurna. Karena orang yang duduk di situ tidak capable, tidak mampu, hanya nyari duit saja. Mestinya dia punya inovasi, punya kreativitas. Contoh Bandar Lampung, bukan kewenangan dia memberikan izin reklamasi, perpanjangan reklamasi dikeluarkan, padahal bukan kewenangan kita. Ini contoh. Jadi kalau Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 jelas ya bahwa kota itu punya kewenangan sampai titik pantai. Jadi titik pantai ke 11 mil
itu kewenangan provinsi. 11 mil sampai ke terus-terusannya itu kewenangan pusat. Jadi kita harus tahu itu. Jadi sudah waktunya lah kita melakukan normalisasi sungai, normalisasi saluran air. Kita bangun, kita ajak yang namanya, kalau tadi Pak Riko mengadakan apa, gotong royong kebersihan, kalau saya festival bersih laut Teluk Lampung. Jadi saya adakan festival untuk ambil supaya bersih. Tapi kalau gotong royong pasti ada makan tulang kawan kan, ada yang tak kerja. Tapi kalau festival, siapa yang banyak ngambil sampahnya, kategori di laut dan kategori di pantai, semua kita akan lakukan. Mungkin bersama Walhi kita akan mengadakan semua komponen yang namanya pengusaha, pekerja, pelajar maupun pegawai negeri dan sebagainya, turun semua untuk membersihkan laut di Teluk Lampung itu, terus di sungai-sungai dan sebagainya, supaya merasakan betapa tidak boleh buang sampah sembarangan. Inilah karena daerah-daerah banjir mestinya harus dibuat embung. Jadi sudah waktunya daerah-daerah yang rendah tidak harus dibangun dengan bangunan, tetapi embungnya juga harus dibangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Yusuf Kohar.